Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, muncul berita baru bahwa KPK sangat berterima kasih kepada warganet yang peduli dan mau memviralkan perilaku pejabat yang hidup hedon dan akhirnya dapat menjadi satu temuan yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Berarti sejauh ini kita bisa asumsikan bahwa lembaga pemerintahan boleh jadi tidak mampu memberantas korupsi karena memang keterbatasan untuk mengakses ataupun menelusuri tentang mereka yang berperilaku tidak wajar dari sisi jabatan, kekayaan sehingga terindikasi kuat melakukan korupsi. Namun, benarkah demikian saat KPK punya kewenangan fungsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi? Ini adalah satu hal yang bisa kita lihat bersama-sama. Kalau kita perhatikan, kasus Rafael Alun Trisambodo ini menjadi viral karena sesuatu yang terjadi di luar dari apa yang menjadi lingkup pekerjaan dari Trisambodo. Lebih karena sang putra yaitu MDS melakukan penganiayaan yang kemudian ternyata merembet kepada sang ayah yang merupakan Kabag Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan 2. Dan ini tentu saja menjadi satu hal yang viral karena juga peran media massa dan juga warganet. Pertanyaannya adalah KPK tidak mampu untuk mengendus itu semua. Sekalipun sempat muncul berita bahwa Trisambodo merupakan target yang akan diperiksa sejak tahun 2012, namun tidak berhasil untuk dilakukan. Dan saat ini ketika kasus sang putra menjadi viral, maka Trisambodo pun menjadi pihak yang begitu dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang kemudian telah melakukan hal-hal yang tidak wajar itu sendiri. Namun bagaimanapun, apresiasi KPK terhadap warganet adalah satu bentuk kesadaran yang mungkin penting bagi KPK ke depan, lebih jauh melibatkan unsur masyarakat agar budaya korupsi dapat sama-sama diberantas. Nah, sahabat sekalian, KPK terus meminta warganet melakukan ekspos aksi-aksi pamer kekayaan untuk membantu penindakan. KPK sangat berterima kasih dan itu dilakukan atau disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Pahala minta warga memperhatikan harta milik para pejabat selain Rafael. Masih ada pejabat yang hidup dengan gaya hedon, katanya. Jadi sahabat sekalian, Rafael merupakan mungkin satu titik atau tonggak yang dapat menjadikan kita semua memberantas tindak pidana korupsi itu sendiri, termasuk yang dilakukan oleh para pejabat. Kalau selama ini ada banyak gubernur, wali kota, bupati, atau anggota DPR, ternyata pejabat-pejabat pun ada yang melakukan tindakan yang terkutuk itu, yaitu korupsi. Dan KPK meminta kita semua untuk ikut mengawasi yang lain. Jadi jangan berhenti di Rafael. Artinya KPK mendorong warganet untuk ikut jeli melihat pejabat-pejabat lain yang terindikasi melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Trisambodo. Nah, ini tentu saja satu hal yang menarik, tetapi sebenarnya lebih jauh secara internal KPK juga harus melakukan upaya bagaimana upaya-upaya seperti ini secara langsung juga dapat dilakukan oleh KPK secara lebih progresif. Nah, sahabat sekalian, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Askolani juga akan membebas tugaskan Eko Darmanto yang juga bergaya hidup hedon, kerap memamerkan kekayaannya di media sosial. Bahkan KPK juga akan memanggil Eko Darmanto dan akan segera keluar surat tugas pemeriksaannya. Nah, ini tentu saja satu tindakan yang positif yang dilakukan oleh penegak hukum agar budaya korupsi ini dapat sama-sama diberantas. Sekalipun kita tidak boleh serta-merta ya katakanlah memandang bahwa ini sesuatu yang buruk dilakukan oleh misalnya oleh Rafael dan seterusnya. Kita juga punya sebuah harapan
Ya, kasus Rafael dapat kembali kepada jalan yang benar, menekuni atau memahami, merenungi apa yang telah dilakukan sebagai satu hal yang mungkin perlu dia perbaiki. Sekalipun tentu saja proses-proses hukum akan dan wajib untuk dia jalani. Meski demikian, kita juga penting melihat mengapa negara dan bangsa kita menjadi sangat marak dengan praktek korupsi ini. Kita bisa lihat ini ada beberapa faktor. Pertama adalah faktor eksternal atau lingkungan. Kalau kita perhatikan bahwa banyak analis mengatakan hari ini kehidupan dunia ini semakin sekuler, ya, maka ukurannya adalah seberapa besar seseorang bisa mengakses kekayaan. Dengan kata lain, kalau orang bisa semakin kaya, maka dia adalah orang yang semakin berhasil. Dan ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal karena itu akan menjadi tolak ukur keberhasilannya. Dia akan dihargai, dihormati, dan bahkan bisa melakukan apapun dengan kekuatan finansial atau kekayaan yang dia himpun. Terlepas apakah cara mendapatkannya itu adalah dengan langkah-langkah yang halal atau haram, itu sama sekali tidak diperhatikan dan dipedulikan oleh mereka yang berpandangan sekuler, ya. Di dunia ini maka banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan karena persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, maka seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa menghitung apakah kekayaan tersebut diperoleh dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf, cara yang sehat, halal atau haram. Nah, inilah yang menjadikan sebuah renungan kita bahwa Indonesia itu memang tidak bisa dipisahkan, dipertentangkan atau dibenturkan antara negara dengan ajaran Islam. Karena mengapa ajaran Islam itu harus hadir di dalam konteks kita bernegara, berbangsa adalah karena tadi untuk membentuk satu kekuatan moral. Dan kita lihat bahwa dalam banyak analisis bahwa kenapa orang melakukan korupsi itu dari aspek internal adalah karena perasaan selalu kurang dengan harta yang dimiliki, kemudian moral yang rendah, kemudian penghasilan kurang mencukupi karena gaya hidup yang begitu besar, hedon tadi ya, kemudian gaya hidup konsumtif, malas dan tidak mau bekerja, serta ingin ke depan itu kalau bisa uang masuk terus tanpa harus bekerja. Tentu saja pikiran-pikiran seperti ini sepertinya memberikan satu jawaban akan ketenangan masa depan, tapi pada faktanya ternyata tidak semua rencana manusia itu betul-betul bisa mereka wujudkan. Ada peran Tuhan, ada peran takdir yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat misalnya pada wajah Rafael atau Ede yang dari Bea Cukai itu, kira-kira pada umur berapa mereka? Dan ketika terjadi seperti ini, apakah mereka merasakan kebahagiaan ataukah mereka betul-betul sadar bahwa selama ini yang mereka anggap memberikan kebahagiaan adalah sesuatu yang justru mendatangkan kesengsaraan karena hidupnya hanya berorientasi pada harta, kekayaan, kekuasaan, dan seterusnya. Inilah yang penting menjadi sebuah renungan dan mudah-mudahan bangsa kita ke depan semakin lebih baik. Presiden, menteri, dan gubernur serta bupati dapat belajar dari kasus ini. Mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa semakin baik, semakin maju, dan kita semua semakin jauh dari budaya korupsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.